Bayangkan, kamu masih SMP, hidup santai, pulang sekolah, main, tidur nyenyak. Tapi suatu hari, tanpa kamu minta, kamu dipaksa pindah ke sebuah sekolah asrama. Tempat yang jauh dari rumah, jauh dari orang tua, dan yang paling aneh, di sana ada aturan yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Aturan yang ternyata dibuat bukan untuk manusia. Selamat datang di Arsip Horor Malam. Malam ini, aku akan membuka catatan lama tentang sebuah asrama sekolah yang terletak di lereng gunung. Cerita ini bukan hanya tentang ketakutan malam hari, tapi tentang apa yang terjadi ketika seseorang merasa tidak dilihat, tidak diperhatikan, dan akhirnya tidak dianggap ada. Cerita ini tentang Reno, seorang anak kelas 2 SMP yang hidupnya berubah total setelah orang tuanya memindahkannya ke sekolah asrama bakti mulia. Alasan orang tuanya sederhana. Mereka bilang sekolah itu lebih baik untuk masa depannya. Tapi Reno tahu ada sesuatu yang tidak mereka katakan. Orang tua sedang mengalami masalah ekonomi, dan sekolah itu memberikan beasiswa penuh dengan syarat siswa tinggal di asrama. Bangunan asrama itu sudah berdiri sejak tahun 70-an. Cat temboknya sudah kusam hingga hampir kehitaman. Lorongnya panjang dengan langit-langit rendah yang membuat setiap langkah terdengar bergema. Dari luar terlihat biasa saja, tapi sejak Reno melangkah masuk pertama kali, dia merasakan sesuatu yang menusuk. Suasana di sana terlalu sunyi, bahkan di jam istirahat tidak ada suara tawa yang biasanya ada di sekolah. Cuma suara langkah kaki pelan dan suara buku yang dibalik. Malam pertama di kamar yang hanya berisi 2 ranjang dan meja belajar, Reno tidak bisa tidur. Bukan karena rindu rumah, meskipun memang ia merindukannya. Tapi karena dia merasa ada pasangan mata yang mengawasinya dari balik tirai jendela yang kusam. Dia melihat bayangan yang tampak seperti anak kecil berdiri di sudut ruangan. Tapi saat dia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa kecuali tirai yang terbentang. Keesokan harinya, Reno mulai berkenalan dengan teman-teman sekamar dan siswa lain. Kebanyakan dari mereka pendiam dan jarang bicara. Kecuali satu anak yang sangat berbeda. Dia selalu sendirian, duduk di pojok kelas dengan tatapan kosong yang membuat semua orang menjauhinya. Namanya Ardi. Tak seperti yang lainnya, Ardi justru yang pertama kali mendekatinya. Saat Reno sedang makan sendirian di kantin, Ardi datang duduk di hadapannya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kalau kamu dengar suara langkah kaki di lorong malam hari, jangan keluar kamar. Jangan membuka pintu, dan jangan pernah memanggil nama siapapun." Reno hanya tersenyum dan menganggap itu omongan anak-anak yang mau menakut-nakuti anak baru. Tapi malam itu, tepat jam 0:17, dia mendengarnya. Suara langkah kaki yang pelan tapi berat. Seolah orang yang berjalan itu membawa beban yang sangat berat. Suaranya berhenti tepat di depan kamarnya sebelum melanjutkan ke ujung lorong. Hari demi hari, Reno mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Ada siswa yang kemarin masih bermain bersama dia, tapi keesokan harinya tidak ada yang mengenalnya. Guru juga seolah tidak melihat mereka hilang. Saat Reno bertanya ke salah satu guru tentang anak itu, guru hanya menatapnya dengan wajah bingung dan berkata, "Kamu mungkin salah ingat ya Reno. Di sini tidak ada anak itu." Suatu malam, setelah beberapa hari mendengar langkah kaki itu setiap malam, Reno memberanikan diri bertanya ke Ardi saat mereka berada di lorong belakang asrama. "Kenapa di sini ada yang aneh ya? Kayak ada yang tidak beres. Dan kenapa ada siswa yang hilang aja begitu?" Ardi diam cukup lama, matanya menatap jauh ke arah gedung asrama. Baru kemudian, dia menjawab dengan suara yang lebih jelas dari biasanya. "Karena
Di sini ada yang tidak seharusnya ada. Asrama ini dulu bukan sekolah, tapi rumah anak yatim piatu. Ada seorang anak di sana bernama Dika. Dia tidak punya keluarga, tidak punya teman. Dan karena dia pendiam, semua orang mulai menganggapnya tidak ada. Guru tidak pernah memanggil namanya saat masuk absen. Orang lain tidak pernah menanyakannya. Sampai suatu hari, dia benar-benar hilang. Reno merinding, lalu bertanya, "Hilang gimana?" Ardi menghela napas panjang dan melanjutkan, "Dika tidak hilang karena kabur atau sesuatu. Dia memilih untuk tidak ada. Setiap hari dia merasa tidak dilihat, tidak diperhatikan. Sampai akhirnya, dia benar-benar tidak terlihat lagi oleh siapapun. Bahkan, ketika dia jatuh dari tangga dan terluka parah, tidak ada yang melihatnya. Dia meninggal sendirian di lorong belakang, dengan harapan bahwa setidaknya saat dia tidak ada lagi, orang akan menyadari bahwa dia pernah ada." Reno merasa dada tertekan. "Jadi, yang mengganggu kita setiap malam itu adalah Dika?" tanyanya. Ardi mengangguk perlahan, tapi matanya mulai berubah. Kulitnya tampak lebih pucat, dan ada sesuatu yang tidak biasa dengan wajahnya. Dika tidak mau menyakiti siapapun, dia hanya ingin diperhatikan. Gumam Ardi. Dia ingin seseorang melihatnya, mengakui bahwa dia pernah ada di dunia ini. Itu sebabnya dia berjalan setiap malam, berhenti di depan kamar setiap anak, berharap ada seseorang yang mau melihatnya. Saat itu, Reno menyadari sesuatu yang membuatnya terkejut. Bayangan Ardi mulai memudar sedikit demi sedikit. Kamu juga," ucap Reno dengan suara gemetar. Ardi tersenyum tipis. Wajahnya sekarang sudah tidak jelas bentuknya. "Aku adalah salah satu yang pertama melihatnya. Saat Dika sedang terluka parah, aku melihatnya. Tapi aku takut dan tidak berani bilang pada siapapun. Jadi, sekarang aku juga menjadi bagian dari mereka yang tidak pernah dianggap ada." Begitu tutur Ardi. Sebelum Reno bisa berkata apa-apa lagi, Ardi menghilang sepenuhnya di depan matanya. Hanya meninggalkan suara angin yang berbisik. "Jangan seperti aku. Jangan biarkan dirimu tidak dilihat." Malam itu, Reno tidak berani tidur. Dia hanya duduk di ranjangnya, menatap pintu kamar. Dan, seperti biasa, suara langkah kaki datang lagi. Berhenti tepat di depan pintunya. Kali ini tidak ada langkah yang melanjutkan. Hanya diam. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Setelah itu suara lembut terdengar dari luar. "Buka, tolong, lihat aku." Reno merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa iba yang luar biasa. Dia ingat kata Ardi tentang Dika yang hanya ingin diperhatikan. Tanpa berpikir panjang, dia berdiri dan menginjakkan kakinya ke lantai. Tangannya meraih gagang pintu. Saat pintu terbuka sedikit, cahaya bulan menerangi sosok kecil di luar. Anak laki-laki dengan baju sekolah yang lusuh, wajahnya penuh luka, tapi matanya penuh harap. Dia adalah Dika. Reno melihatnya dengan jelas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika merasa dilihat. "Terima kasih, akhirnya ada yang mau melihatku. Aku sudah tunggu lama sekali," kata Dika dengan suara menangis. Dika mulai berjalan menuju Reno, tapi saat dia akan memasuki kamar, sosoknya mulai memudar. "Aku bisa pergi sekarang, karena sudah ada yang mengakuiku," katanya dengan suara yang semakin lemah. "Tetapi, tolong jangan biarkan orang lain merasa seperti aku. Jangan biarkan mereka tidak dilihat." Dengan itu, Dika menghilang sepenuhnya. Suara langkah kaki yang selalu terdengar setiap malam tidak pernah terdengar lagi. Keesokan harinya, Reno bangun dengan perasaan lega yang belum pernah dia rasakan. Dia keluar kamar,
dan melihat lorong yang sekarang terasa lebih terang dari biasanya. Siswa-siswa mulai berbicara satu sama lain, suara tawa mulai terdengar di sekeliling. Seolah-olah sesuatu yang menekan mereka semua sudah hilang. Reno langsung mencari informasi tentang Dika di perpustakaan sekolah. Dia menemukan berita lama tahun 1987 tentang rumah anak yatim piatu yang pernah berdiri di lokasi asrama itu. Ada foto Dika di sana. Dan yang mengejutkan, Reno adalah, di belakang Dika, ada sosok anak lain yang sangat mirip dengan Ardi. Di bawah foto tertulis, Dika dan teman sekasihnya, Ardi. Keduanya hilang dalam keadaan misterius tahun 1987. Reno akhirnya mengerti Ardi tidak pernah meninggalkan Dika. Dia tetap bersama sampai akhirnya ada seseorang yang mau melihat mereka berdua. Dan sekarang, mereka berdua sudah bisa pergi dengan damai. Beberapa minggu kemudian, orang tua Reno datang membawa kabar baik. Mereka sudah cukup mampu untuk memindahkan Reno ke sekolah biasa di kota. Malam terakhir di asrama itu, Reno berdiri di depan pintu kamarnya yang sekarang sudah terasa hangat. Dia merenungkan semua yang terjadi dan berbisik pelan. "Terima kasih sudah mempercayakan aku untuk melihatmu." Saat Reno keluar dari asrama itu, dia melihat dua sosok kecil berdiri di gerbang sekolah. Dika dan Ardi. Mereka tersenyum padanya sebelum menghilang ke dalam sinar matahari pagi. Sejak kejadian itu, Reno berubah. Dia selalu memperhatikan teman-temannya yang merasa tersisih, selalu memastikan bahwa tidak ada orang yang merasa tidak dilihat. Karena dia tahu bahwa terkadang yang paling mengerikan bukanlah makhluk yang tidak terlihat, melainkan merasa tidak ada di dunia yang penuh orang. Beberapa tahun kemudian, mantan siswa sekolah asrama Bakti Mulia mengatakan bahwa asrama itu tidak pernah lagi memiliki masalah mistis. Tapi mereka sering melihat dua anak kecil bermain di halaman belakang, terutama saat matahari mulai terbenam. Kalau kamu pernah merasa tidak dilihat atau melihat seseorang yang merasa tersisih, ingat cerita ini. Kadang cukup dengan satu pandangan, satu ucapan, atau sekedar menyebut nama mereka untuk membuat mereka merasa bahwa mereka ada di dunia ini. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa atau punya cerita tentang seseorang yang merasa tidak ada, tuliskan di kolom komentar. Karena setiap cerita yang terdengar adalah langkah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang terlantar. Ini adalah Arsip Horor Malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.